sekolah minggu? Masih lemes ya kak ya? Sekali lagi kakak mau sapa. Selamat pagi di sekolah minggu. Pagi kak. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes. Oke, yang tadi bangun pagi yang langsung berdoa siapa? Ada yang langsung nangis? Enggak ya, semua di sekolah minggu kakak yakin pasti siap bangun tidur langsung berdoa. Oke, siapa di sini yang siap untuk dengar firman? Dengar ibadah kita? Iya kak. Oke, kak, kita mau nyanyi apa nih kak? Nyanyi Aku Pahlawan Kristus. Aku Pahlawan Kristus. Siapa di sini pahlawan Kristus? Oke, kalau semuanya pahlawan Kristus, Laskar Kristus bangkit katakan. Oke, ulangin semuanya. Masih duduk? Kalau kakak bilang Laskar Kristus bangkit katakan, siapnya harus serentak, harus semangat. Sekali lagi ya, Laskar Kristus bangkit katakan siap. Oke, kita angkat lagu pujian. Ayo Kak Grace. Aku pahlawan Kristus. Aku pahlawan Yesus Panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? tidak ada. Pahlawan Kristus, Yesus Panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Akulah. Akulah pahlawan Kristus. Ku tetap maju pantang mundur. Kulihat kanan kiri iblis musuhku. Ku tembak dor dengan imanku. Sekali lagi ya. Akulah pahlawan Kristus. Ku tetap maju pantang mundur. Kulihat kanan kiri iblis musuhku. Ku tembak dor dengan imanku. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Masih semangat adik-adik? Oke, kakak yakin pasti masih semangat. Tapi kakak mau tes semangatnya dulu ya. Masih ingat tepuk semangat kan? Masih? Oke, kakak tes ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, kakak yakin semuanya masih semangat. Kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau masuki ibadah kita. Siapkan hati dan pikiran. Kita angkat lagu pujian, ku nyanyi haleluya. Dengan sikap berdoa, kita angkat lagu pujian. Siapkan hati dan pikirannya, kita
usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak kami yang di rumah, mari kita buka katekismus kita. Semua membuka ya, biar sama-sama kita mengucapkannya. Tita pada hari ini ialah tita ke-10 dan maksudnya. Kita sama-sama mengucapkannya. Tita ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istri atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya. Dan jangan kita menghasut baik istri maupun pembantunya dan menipu ternaknya. Kita patut menasehati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Kita memohon kepada Tuhan dan kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Yesus memberikan hidup kepada semua, manusia, hewan, tumbuhan. Maka dari itu kita mau angkat lagu pujian dari buku Enda Sekolah Minggu nomor 89, Ho Si Pangoluau. Si
kami yang di rumah dimohon untuk berdiri. Kita mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan kita. Kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kami Ya kak, tahu burung pipit nggak kak? tahu kak yang kecil kan kak? Iya, kita angkat lagu pujian kita yuk kak mengenai burung pipit ini. Oke, kita angkat lagu pujian burung pipit. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Sekali lagi dari awal, burung pipit. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan pelihara. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Anak-anak kami yang di rumah, mari kita buka Alkitab kita. Untuk ayat bulanan kita hari ini adalah tertulis di Lukas pasal 12 ayat 8. Tertulis di Lukas pasal 12 ayat 8. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Begitulah firman Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Sekarang kita mau angkat lagu pujian, Jagalah Hatimu. Kira-kira di sekolah minggu masih ingat gak? Kalau lagu sekolah minggu? Masih ya? Oke, kita mau angkat lagu pujian. Semuanya bangkit berdiri. Kita angkat lagu pujian sambil bergerak. Semua dengan semangat ya. Ayo Kak Grace. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa.
anak-anak kami yang di rumah, marilah kita mengaku iman kepercayaan kita seperti teman-teman kita di seluruh dunia mengaku. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Shalom, kakak akan bacakan Warta Jemaat Sekolah Minggu, Minggu tanggal 11 April 2021. Tema kita minggu ini, percaya walau tidak melihat. Kakak ulangi sekali lagi, tema minggu ini, percaya walau tidak melihat. Yang kedua, adik sekolah minggu yang berulang tahun dari tanggal 24 Maret sampai tanggal 11 April, kakak bacakan. Yang pertama ada Mafel Ambarita, kedua Calvin Hasimanjunta, yang ketiga ada Florentina Simamora, yang keempat Mia Angel Purba, yang kelima John Marcel Tambunan, yang keenam Aaron Sagala, dan yang terakhir atas Eli Hutauru. Guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, dan hadiah dari guru sekolah minggu kita ambil dari firman-Nya Amsal 3 ayat 16 dan 17. Kakak bacakan. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Selamat ulang tahun buat sekolah minggu. Dan yang terakhir, untuk pengumuman perlombaan Paskah yang kemarin mengumpulkan telur Paskah, semua telurnya bagus-bagus. Dan pengumumannya akan diumumkan ketika selesai acara ibadah kita. Jadi ketika nanti sudah closing acara ibadahnya, jangan langsung dimatikan ya Dek. Nanti di situ ada video yang menggambarkan siapa-siapa aja yang menang. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kakak mau tanya dulu. Ketika kita lagi sedih, lagi senang, lagi takut, kalian nyari siapa ya? Dari Tuhan kami. Enggak nyari papa mamanya? Enggak. Cari Tuhan. Iya, waktu itu kita ngerasa itu semua, Tuhan mau kita langsung mencari Tuhan. Oke, kita angkat lagu pujian Waktu Ku Sedih.
awal saat ku sedih. Waktuku senang, waktuku takut, ku panggil namamu. Aku milikmu, aku milikmu Tuhan, pegang tanganku, ku rindu di dekatmu. Aku milikmu, aku milikmu Yesus, kini ku datang menyembah di kakimu. Kini ku datang. Kini ku datang menyembah di kakimu. Baik adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Kita mau dengarkan cerita firman Tuhan. Ikutin doa Kak Lisda. Semua anak sekolah minggu, lipat tangan, tundukkan kepala, kita bersiap-siap, kita bersatu dalam doa. Jangan lupa ikuti doa Kak Lisda. Kembali kami mengucapkan syukur kepadamu ya Bapa, atas kasih karunia-Mu. Engkau telah memberikan kami nafas kehidupan, sehingga pada hari Minggu ini kami boleh melaksanakan kebaktian sekolah minggu. Terima kasih juga Bapa buat karya keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami di kayu salib, hingga dosa kami diampuni. Bapa dalam surga, sekarang kami mau dengarkan cerita Alkitab. Bapa, kami undang Kau untuk masuk ke dalam hati kami satu persatu. Engkau jamah hati kami supaya si iblis tidak dapat masuk ke dalam hati kami, tidak membuat kami menjadi terganggu, tidak membuat kami hilang konsentrasi, sehingga kami boleh fokus mendengarkan. Hindari juga kami dari amarah yang akan mengganggu konsentrasi kami. Begitu juga dengan orang tua kami, supaya juga mau mengerti bahwa kami sedang melakukan persekutuan. Bapa dalam surga, kami percaya jika Engkau ada di dalam hati kami, maka kami akan mengerti apa yang Tuhan mau nyatakan kepada kami melalui cerita Alkitab kali ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Iya, langsung saja ya, firman Tuhan pada minggu ini tertulis dalam Injil Yohanes. Perjanjian baru atau lama ya Yohanes? Masih ingat? Perjanjian baru. Jadi jangan sering-sering buka Alkitab dari handphone, nanti lupa letaknya di mana. Jadi kalau ada lomba buka Alkitab jadi nggak tahu. Maka setiap kali kita melakukan persekutuan, bawalah Alkitab dan bukalah Alkitab, bukan handphone ya. Sekali lagi, Yohanes itu di perjanjian baru. Kita sekarang membaca dari Yohanes pasal 20. Yohanes 20. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29, angka 9 tangannya. Sekali lagi, Yohanes 24. Yohanes 20
ayat 24 sampai 29. Kakak baca dulu ya. Kalian di rumah baca yang ayat ganjil, tapi kakak tetap baca semuanya. Baik, kakak baca. Yesus menampakkan diri kepada Thomas, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada dalam rumah dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka. Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Dan kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikian firman Tuhan. Nah, sekarang dengarkan cerita Kak Lisda. Adik-adik, siapa di sini yang pernah melihat orang meninggal? Pasti sebagian dari kita pernah ya melihat orang meninggal ya. Nah, tapi kalau kakak tanya, siapa yang pernah melihat orang meninggal hidup kembali? Ketemu atau berpapasan. Betulan, gak dalam mimpi. Kalau mimpi mungkin pernah ya. Kakak pernah, bapak kakak sudah meninggal, kakak pernah memimpikan dia. Ini enggak, betulan gitu. Wah, gimana perasaannya? Sedih mungkin, senang, atau takut? Pasti takut ya, pasti ada yang lari, hantu gitu, ya kan? Apalagi kalau ketemunya di tempat terkunci di kamar, wah hantu gitu, takut mungkin. Nah adik-adik, kalau seandainya nih ya, kakak mau tanya lagi nih, banyak pertanyaan ya. Kalau misalnya kalian melihat bapak kalian dipukul orang jahat, ditangkap terus dibawa, kemudian kalian dengar kabar bapak kalian itu, papa kalian itu sudah meninggal, gitu kan? Tapi kemudian tiba-tiba tetangga kalian dan saudara kalian, lebih dari 3 orang pokoknya, ketemu katanya, ngomong sama kalian, aku lihat loh papa kalian ketemu, ternyata dia hidup, dia baik-baik aja. Apa yang ada dalam benak kalian? Pasti bohong, pasti gitu ya, gak benar itu, seperti itu. Nah adik-adik, seperti itu jugalah yang dirasakan oleh salah seorang murid Yesus pada zaman dahulu. Waktu Yesusnya, waktu itu kita kan tahu kan, kita baru ngerayakan yang namanya Paskah, yang namanya Passion atau kematian Tuhan Yesus. Jadi mereka melihat dengan mata kepala sendiri, ternyata guru mereka itu ditangkap. Mereka nggak nyangka, mereka kan berpikir Yesus itu bisa selamat waktu itu, ngilang atau gimana gitu, ada ilmunya gitu. Mereka berharap seperti itu, tapi ternyata dia ditangkap, dia dipukuli. Mereka ketakutan adik-adik, mereka depresi, mereka sedih, mereka kecewa. Kenapa mereka takut? Mereka takut nanti mereka ditanyain orang Yahudi juga kan. Sampai ada yang bilang, ini yang kulihat bersama Yesus waktu itu. Enggak 3 kali dia menyangkal. Siapa namanya? Simon Petrus ya. Saking takutnya mereka itu sering mengunci diri, pergi ke tempat yang tersembunyi. Mereka ngumpul diam-diam mengunci diri. Jadi kalau kita seperti mereka, kita sedih, kita takut, kita tertekan, kita kecewa, kita mungkin diam, mengunci diri dan sembunyi-sembunyi ngapa-ngapain, gak mau ditemuin orang.
Tapi Tuhan tahu, walaupun kita mengunci diri, Tuhan tahu isi hati kita. Nah adik-adik, waktu itu setelah hari ketiga Yesus bangkit ya. Yesus bangkit, yaitu yang kita rayakan di Paskah kemarin ya. Yesus bangkit, kemudian pertama sekali yang mengetahui Yesus bangkit siapa? Ada yang tahu? Ayo. Perempuan, wanita. Iya, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, satu lagi siapa? Satu lagi siapa? Ada yang bilang Salome, ada bilang Yohana. Padahal kedua-duanya iya. Injil Markus pasal 16 mengatakan perempuan itu adalah Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome. Tetapi Lukas 24 ayat 10 bilang Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan juga Yohana, dan di situ ada beberapa perempuan lain. Di dalam beberapa perempuan lain itu mungkin termasuk adalah Salome. Ya adik-adik. Nah, jadi mereka ketemu, aku ketemu sama Tuhan Yesus. Mereka juga ketakutan waktu itu. Ini hantu apa gimana gini. Tapi setiap kali Tuhan Yesus bertemu dengan mereka, katanya damai sejahtera bagi kamu gitu ya. Betapa senangnya, antara senang dengan tidak percaya ya mereka ya. Waktu ketemu sama Tuhan Yesus yang tadinya udah gimana ya, putus asa, udah sedih sekali gitu kan. Udah ada yang murid-muridnya sampai nggak tahu lagi lah harus gimana. Nah sampai hilang memang percaya diri mereka waktu itu ya. Nah waktu itu mereka cepat-cepat ngasih tahu sama orang-orang. Bahkan sama murid Tuhan Yesus yang lain juga dibilang, kami ketemu Tuhan Yesus. Yesus itu rupanya bangkit. Dia bangkit dari orang mati. Ada yang bilang, masa sih? Kalau misalnya kamu ada yang bilang, kemarin ada loh saudara kami udah meninggal bangkit lagi. Wah itu namanya halu. Pasti kamu bilang gitu ya, halu. Nah ini ternyata mereka bangkit itu benar-benar, maksudnya Tuhan Yesus itu bangkit itu, mereka menyatakan kebangkitan Tuhan Yesus itu memang benar-benar dilihat dengan mata kepalanya sendiri. Kemudian Yesus juga datang ya, menampakkan diri sebanyak berapa kali sebelum naik ke surga? Ada yang tahu? Dibaca Alkitabnya sebanyak 10 kali kepada orang dalam perjalanan ke Emus, kepada Maria Magdalena dan perempuan-perempuan lain. Kepada siapa lagi? Kepada murid-murid tanpa Thomas. Ini yang mau diceritakan. Ya, jadi dia datang sama murid-murid. Waktu itu nggak ada Thomas. Thomas entah kemana waktu itu. Jadi mereka kan sering kumpul nih ya di pelataran. Terus ada Tuhan Yesus. Terus mereka bilang sama sama temannya yang satu yang nggak datang itu, Thomas namanya. Thomas yang ini bukan Thomas film gerbong kereta api itu ya, Thomas and his friend, bukan. Beda, ini Thomas murid Tuhan Yesus ya. Jadi tetap aja Thomas nggak percaya ya. Padahal menurut aturan orang Yahudi, kamu boleh baca di Ulangan pasal 17 ayat 6. Apabila ada peristiwa yang diteguhkan, yang dibenarkan, yang dikatakan oleh 2 atau 3 orang, itu sudah sah dan benar menurut aturan Yahudi. Ini sudah lebih ya, lebih dari situ. Tapi apa kata Thomas? Ya, kalau bahasa sekarang itu tadi halu nggak benar. Banyak banget teman-temanku yang halu hari gini gitu ya. Masih percaya yang namanya hantu, gitulah mungkin pikirannya kalau bahasa zaman now-nya. Thomas bilang, sebelum aku bertemu, kemudian aku melihat lubang paku di tangannya. Karena memang kan pakunya itu besar kali. Tentunya tangannya berlobang ya. Dan mencucukkan tanganku ke dalam tangannya dan juga ke dalam lambungnya. Aku sekali-sekali gak percaya. Bohong. Itu namanya cerita dongeng katanya. Nah, dan ternyata Tuhan tahu, Tuhan mengerti. Ya, Tuhan mengerti apa yang dirasakan oleh Thomas. Waktu itu Thomas nggak berada di di tengah-tengah
teman-temannya waktu Yesus datang. Sedikit cerita tentang Thomas. Thomas itu disebut Didimus. Didimus itu artinya kembar. Dia punya saudara kembar, tidak mungkin kita tidak begitu tahu ya tentang kembar, tapi mungkin kalian boleh membaca di internet atau di tempat lain. Dia punya saudara kembar, namanya siapa ya? Kalau nggak salah ada yang informasi mengatakan namanya itu Yudas, tapi itu nggak perlu ya. Jadi Thomas itu artinya kembar ya. Nah jadi adik-adik di situ Thomas menampakkan keraguan-raguannya akan kuasa Tuhan, ya, akan guru yang padahal sudah 3 tahun mereka bersama-sama. Ya, Thomas itu kan orang Galilea, orang Yahudi, hidup di sekitar Galilea itu ya, kampungnya. Nah, dia sudah mengikuti Yesus lebih kurang 3 tahun gitu. Tapi dia tetap mengatakan gak benar Yesus bangkit. Nah, tiba-tiba mereka kumpul lagi, mereka ada perkumpulan gitu ya. Mungkin beberapa kali waktu periode mereka itu ngumpul. Nah, ngumpul di tempat yang tertutup, terkunci. Karena itu tadi takut sama orang Yahudi, ya. Di samping itu mereka juga belum kuat mentalnya, masih sangat boleh dikatakan kecewa, sedih, nggak percaya, pokoknya hancur hatinya. Seperti itu adik-adik. Jadi waktu ruangan terkunci itu ada Thomas, tiba-tiba ada Yesus yang datang. Wah, Yesus menampakkan dirinya. Dilihatnya, hai Thomas, katanya, sekarang kamu boleh melakukan maksudnya apa yang kamu mau tadi gitu. Ya, apa katanya tadi di ayat yang keberapa tadi ya? Damai sejahtera bagimu katanya. 8 hari setelah Thomas mengatakan itu, mereka kumpul sama teman-temannya yang lain. Kemudian kata Yesus kepadanya, taruhlah jarimu ke dalam lubang tanganku dan cucukkanlah juga ke dalam lambungku. Kemudian Thomas melihatnya, lalu apa reaksinya? Dia langsung berlutut dan melakukan pengakuan yang sangat tegas. Apa pengakuan yang dikatakan Thomas waktu itu? Yang sangat tegas. Tuhanku, Allahku. Pada saat itu dia imannya kembali percaya bahwa inilah Tuhan dan Allah. Nah, itu yang dikatakan Thomas. Kemudian adik-adik, apa kata Tuhan? Ya, engkau melihat aku maka aku percaya. Terus ada orang yang berbahagia lagi. Siapa? Kita. Siapa kita? Orang yang percaya kepada Tuhan walaupun tidak melihatnya. Itulah yang disebut dengan iman. Nah, apa yang kita lakukan kalau kita percaya? Kita memberitakan. Walaupun gak kita lihat, kan gak kita lihat Yesus itu disalibkan, kan cuma di TV aja. Gak kita lihat langsung, gak kita lihat dia waktu melakukan mujizat-mujizat itu. Kita baca di Alkitab itu buku. Nah, kenapa kita yakin Yesus itu juru selamat? Karena iman. Apa definisi iman? Buka Alkitabnya. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu adalah iman adik-adik. Nah, ternyata iman itu kunci. Iman itu ada 2 rupanya. Ada iman yang menyelamatkan, ada iman yang tidak menyelamatkan. Wah, iman yang tidak menyelamatkan itu gimana? Gini, iman dalam lompatan kegelapan, iman sementara, iman yang hanya di akal saja. Ketiga iman itu tidak menyelamatkan. Ya, iman dalam lompatan kegelapan itu gini, kita nggak tahu siapa yang kita percayain itu. Siapa Tuhan Yesus? Dulu ada, pokoknya waktu Natal sering disebut-sebut. Nah gitu, nggak tahu kita.
cuman tahu aja dia itu namanya Yesus gitu. Sama ya, kamu kenal nggak sama siapa ya? Sama Pak Ahok, kenal. Gimana dia? Di TV pernah dilihat gitu. Jadi dia iman yang dalam lompatan kegelapan. Kalau iman sementara itu gini, kita berdoa nih besok ujian, Tuhan berikanlah aku pengetahuan supaya aku bisa jawab ujian. Nah hanya untuk ujian itu, kita percaya Tuhan bisa melakukannya kalau Tuhan mau gitu. Terus itu sementara saja. Terus Tuhan, aku punya aku ingin membelikan mainan, orang tuaku beli mainan. Kita percaya di hari ulang tahun kita, orang tua kita beli mainan. Nah itu semua iman sementara yang hanya menyelamatkan kita. Kita percaya masa depan kita itu ada sama Tuhan. Nah itu hanya menyelamatkan di dunia saja, sementara saja. Ya, tadi iman dalam lompatan kegelapan, iman sementara, dan iman yang masuk akal. Ya, kalau misalnya dibilang yang masuk akal lah, misalnya gini, kalau misalnya kamu nanti kamu percaya nggak kamu bakal juara? Hah, juara? Nggak pernah belajar gitu. Dia hanya yang masuk akalnya saja. Ketiga, iman itu tidak menyelamatkan. Dan apa sih ternyata iman yang menyelamatkan itu? Iman yang menyelamatkan adalah yang percaya bahwa Yesus telah mati di kayu salib, menghapus dosa kita, dosa yang dulu, yang sekarang, dan yang akan datang. Satu kali saja di kayu salib, dengan mengatakan sudah selesai. Dosa kita yang dulu, yang sekarang, dan yang akan datang sudah selesai. Dan Yesus bangkit pada hari yang ketiga menawarkan hidup yang kekal bagi orang yang percaya. Jadi di surga juga kita diselamatkan. Itulah iman yang menyelamatkan. Ya, adik-adik, sama seperti mungkin kalian sudah pernah dengar cerita Mr. Blondin ya? Pernah ya? Pernah. Dia seorang akrobat ternama, adik-adik. Dia ngadakan sirkus di ruangan. Semua orang tepuk tangan. Dia bisa ngelompatin singa. Dia bisa menjinakkan binatang-binatang. Tepuk tangan orang. Masa di ruangan? Mr. Blondin bisa nggak di luar gitu? Ya, keluarlah pengumuman. Mr. Blondin, si akrobat ternama itu akan mengadakan pertunjukan di air terjun Niagara. Wah, pernah dengar air terjun Niagara? Pernah. Di mana letaknya? Di Amerika. Dia tingginya sekitar 99 meter. Ya, tingginya sekitar segitu, dan kekuatan arusnya, deras arusnya sampai kalau nggak salah 24.000. Dan dia bisa membangkitkan sekitar 4 juta watt listrik. Bayangkan besarnya itu. Angin di situ pasti kencang. Jalanlah Mr. Blondin ini dengan seutas tali. Percaya nggak katanya kepada penonton? Diam penontonnya. Diam. Benar nggak dia bisa Mr. Blondin bisa berjalan dari air terjun Niagara kiri ke kanan dengan seutas tali. Jalanlah Mr. Blondin itu nyebrang. Wah, banyak anginnya di tengah tali itu udah goyang-goyang. Waktu dilihatnya bisa, semua penonton tepuk tangan. Kemudian jalan lagi dia dari sana, dari kanannya ke seberangnya, membawa beko, beratnya 50 kilo. Kalian percaya, tadi kan kalian udah lihat nih Mr. Blondinnya jalan dari kiri ke kanan dengan seutas tali di air terjun ini. Sekarang kalian percaya dia bisa jalan ke sana selamat pakai beko? Jalan lagi dia. Ya, jalan lagi. Orang-orang cemas antara percaya dengan tidak. Kemudian dia pun jalan dan sampai ke kiri. Semua orang bertepuk tangan. Ya. Kemudian sekarang siapa yang mau berjalan bersama Mr. Blondin ini nyebrang lagi
pakai beko, di bawahnya pakai beko. Kalau tadi semua tepuk tangan dan percaya. Tadi apakah kalian percaya tentang kehebatan Mr. Blondin? Percaya, kata ibu-ibu di sana. Percaya, kata anak-anak di sana. Kemudian sekarang siapa yang mau ikut dia ke beko ini? Jalan ke sana, katanya. Diam semuanya. Ternyata itu percayanya tadi, percaya hanya di mulut saja, di akal saja. Ya kan? Nah, kemudian ditanya ibu-ibu, enggak, anakku ada di rumah, aku ngurusin anakku. Ditanya anak-anak lagi di situ, enggak, nanti aku dimarahin mamaku. Aku kesini tahu udah merengek-rengek minta nonton. Terus ditanya lagi di sana bapak-bapak, enggak, aku masih besok mau kerja gitu. Gak ada yang berani. Kemudian ada anak kecil, saya berani, saya mau, saya percaya katanya. Masuk dia ke dalam beko itu. Kemudian dibawa oleh Mr. Blondin ke seberang dan mereka selamat. Percayalah, semua orang tadi udah ketakutan. Ih, gimana kalau anak itu, mamanya kan pasti marah. Kalau jatuh ke air terjun mati loh. Nah, pergilah dia, mereka selamat, semua orang bertepuk tangan. Kemudian si anak kecil tadi ditanyai, Dek, sini, kamu gak takut nanti dimarahin mama kamu ke situ? Gitu. Jadi dia bilang, enggak, kenapa kamu begitu percaya sama Mr. Blondin? Tahu nggak apa jawabannya? Ya percayalah, aku kan anaknya, mana mungkin bapakku mencelakakan aku. Nah adik-adik, kalau kita menganggap Tuhan itu Bapa kita yang sangat baik, kita percaya sama Dia. Percaya bahwa apa yang dilakukannya dalam hidup kita itulah yang terbaik. Percaya bahwa apabila kita tidak juara ikut lomba ini, memang itulah yang terbaik. Ya, percaya kalau kita misalnya di sekolah udah berusaha untuk buat PR, untuk belajar, tapi nggak juara juga, memang itu yang terbaik. Dia tahu mana yang terbaik untukmu, dia tahu masa depanmu, dia juga memastikan keselamatanmu di surga. Jadi nanti kalau apapun yang terjadi di pengumuman nanti, gak usah kecewa, itu memang yang terbaik menurut Tuhan. Baik adik-adik, demikian cerita Alkitab pada hari ini. Kita kembali bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas kasih karunia-Mu kepada kami, sehingga kami boleh mendengar cerita Alkitab pada malam hari ini. Terima kasih atas karya keselamatan-Mu di kayu salib. Biarlah kami Bapa dapat memberitakan Injil-Mu melalui kehidupan kami sehari-hari kepada teman, kepada saudara, dan kepada semua makhluk Bapa, sebagai ucapan syukur kami bahwa kami telah menjadi anak-anak Allah. Betapa bahagianya kami Bapa mendapat status anak-anak Allah itu. Bapa, kami masih akan melanjutkan acara kami. Biarlah semuanya ini menyenangkan hati Tuhan dan menjadi persembahan kami yang terbaik buat Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah dengar firman. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Siapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Jangan ada uangnya yang dilipat-lipat atau apalagi dikucil-kucil. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau angkat lagu pujian. Buka kidung jemaatnya dari nomor 432. Jika padaku ditanyakan. Sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin,
anak-anak kami yang di rumah, dimohon berdiri, kita mendoakan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan mendengarini kita dengan wajah-Nya dan dikasihannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Salam. Oke, terima kasih buat semua adik sekolah minggu yang sudah ngikutin ibadah minggu ini. Kau ucapi selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Kak. Selamat hari Minggu, Kak. Oke, buat pengumumannya akan diumumkan pemenang dari perlombaan menghias telur Paskah. Oke, buat semua adik sekolah minggu, semua yang ngasih semua bagus-bagus, nggak ada yang jelek. Semuanya bagus. Oke, nggak boleh ada sedih. Nanti hadiahnya boleh diambil di gereja. Kakak guru sekolah minggunya akan menunggu sampai jam 1 siang. Oke, semua yang mengantar nama-nama yang tertera nanti di video, semua nanti boleh jemput hadiahnya ke gereja kita. Ditunggu jam 1 ya, Dek ya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Kak.